Tak namandar, lita merio rio, lita tamalaw, tu tamalalaman, dilalang di paingaran, lita tamalaw, tu tamalalaman, dilalang di paingaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are students of University of Sulawesi Barat, Faculty Teacher Training and Education, Program Study of English Education Department. This video was meant to complete one of the project assignment for the Sociolinguistic course. This courses is taught by our lecturer, Dr. Neklin Haye, SPD, MPD. We are from Group 7, consisting of 5 students. The title of our project is a sociolinguistic study of language differences between Malay and non-Malay speakers in Polewali Mandar. This research was conducted in one of the villages located in Campalagian district, Polewali Mandar. We interviewed both male and female speakers to explore the differences in their language styles in everyday communication. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi tujuan tak di sini Kak untuk wawancara singkat mengenai gender and language atau perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Kalau boleh tahu, bisa Ki perkenalkan nama Tak dan apa kesibukan Tak sekarang? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakina Safitri, bisa dipanggil Fitri. Jadi kesibukan sehari-hari itu ngajar di salah satu sekolah di SMP 1 Negeri 1 Wono. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Idan. Pekerjaan saya ya bantu orang tua sih. Langsung saja ke pertanyaannya. Jadi menurut Kak, apakah laki-laki sama perempuan itu punya punya cara bicara yang berbeda atau tidak? Menurut saya sih tentu punya cara yang berbeda ya, karena kalau laki-laki itu lebih to the point kalau berbicara, sedangkan perempuan itu lebih sering bertele-tele. Tahu pasti begitu kan? Iya. Jadi lebih kayak lebih simple kalau perempuan kalau laki-laki itu lebih simple nih cara pasti langsung kayak langsung itu the point, langsung poinnya nanti, sedangkan perempuan itu banyak dulu ceritanya ini itu baru ke poinnya, biasanya begitu. Kalau menurut saya sangat berbeda ya, karena kalau laki-laki itu agak tegas, sedangkan perempuan itu sedikit agak halus suaranya. Sedangkan laki-laki itu seperti saya itu belibet, kadang juga agak tegas. Kalau perempuan itu halus, sedangkan kalau laki-laki yang saya kenal dan kenal saya dari sahabat saya itu agak belibet, tegas dan simpel gitu. Terus kalau menurut Kakak, apa yang paling membedakan
Apa yang paling terlihat antara cara bicaranya laki-laki sama perempuan? Mungkin kalau laki-laki itu lebih tegas dalam berbicara, sedangkan perempuan itu kesannya lebih lembut begitu. Oh, jadi yang lebih lembut itu berarti perempuan di. Kalau menurut saya sih perempuan ya. Itu juga kalau perbedaannya itu cuma ketegasannya saja Ji, sama nada bicaranya itu. Kalau laki-laki agak-agak ngebas gitu ya. Kalau perempuan tuh cuma mulus saja, halus, lembut itu sih. Jadi kalau budaya di sekitar sini itu, misalnya di sini di Mandar, berpengaruh tidak sama cara bicaranya? Kalau menurut saya sih berpengaruh ya, mulai dari segi logatnya, terus dari segi intonasi bicaranya, itu sih biasanya. Kalau berpengaruh tidak terlalu berpengaruh karena itu sama-sama sih. Cuma agak-agak kalau dari segi bahasa itu memang agak-agak berbeda ya, dari bahasa Indonesia itu kayak ada pembelokan sedikit seperti bahasa di sini tuh kayak agak campuran, bahasa Indonesia campuran begitu. Kalau kalau dari segi perempuan yang ada di sini Mandar mulus, nggak ada sama sekali yang campur-campurannya, nggak nyambung, nggak ada Indonesia campurnya. Kalau laki-laki, kalau sepengetahuan saya dari teman-teman saya yang semuanya dicampur, ada Indonesia campur itu campuran. Kalau teman-teman perempuan saya yang ada di sini ya tidak ada kayaknya. Menurut kakak, bagaimana cara berbicara yang sopan antara laki-laki dengan perempuan agar tetap saling menghargai? Bisa kalau ngobrol dengan lawan jenis toh, pertama kalau lagi bicara lawan jenis harusnya didengarkan dulu. Nggak boleh gitu, kalau misal dia berbicara terus dipotong, nggak boleh, kan tidak dihargai. Terus yang kedua, kalau ngobrol dengan lawan jenis harus dijawab dengan cara yang sopan, terus dengan tutur kata yang baik menurutku. Terus yang ketiga, harus sih dihargai juga pendapatnya. Tidak boleh tidak, pendapatku lebih benar dari kamu, nggak boleh begitu. Begitu caranya biar dihargai. Kalau dari segi persahabatan atau sebuah circle kan sudah terbiasa kalau berbicara itu plon, apapun yang kita pikirkan itu kita bicarakan, pokoknya biar itu grup atau apa semua kita keluarkan. Tapi kalau baru ketemu, baru kenal ya agak canggung. Sekarang itu banyak perempuan yang berbicara tegas atau berani berpendapat. Menurut kakak hal ini bagaimana? Jadi memang sih sebenarnya itu hal-hal wajar saja. Soalnya sekarang tuh tidak ada itu yang dibilang laki-laki lebih di atas daripada perempuan, laki-laki lebih pintar, laki-laki lebih bisa berbicara lebih bebas atau apa, tidak bisa nih, karena perempuan juga ada nih yang kayak bebas berbicara, baik itu di sosial media walaupun di kalangan umum atau baik di depan masyarakat, begitu banyak nih ya kayak begitu. Jadi wajar sih kalau ada juga perempuan yang berbicara di depan umum. Bagus sih menurutku, karena perempuan itu kalau sekarang apalagi daerah Campalagian, kalau diskusi musyawarah harus mengeluarkan kata-kata yang menurutku yang bagus, harus tegas juga dalam berbicara, biar ketemu dengan laki-laki musyawarah di depan umum harus mengeluarkan unek-unek yang dia ingin bicarakan gitu ya. Jadi menurut kakak, apakah sekarang laki-laki dan perempuan itu sudah sama bebasnya dalam berbicara di tempat? Kalau menurut saya sih sama ya, soalnya perempuan juga sekarang ada nih juga perempuan yang kayak langsung di masyarakat, misal kayak demo, ada juga perempuan yang kayak berani berpendapat, mengutarakan pendapatnya bagaimana. Terus ada nih juga perempuan sekarang yang terjun langsung di organisasi, sampai bahkan ada yang sudah jadi ketua. Dari di situ bisa ketahui kalau perempuan sama laki-laki itu sama ji.
bebas dia berbicara bagaimana. Tidak ada itu kak, laki-laki harus di atas, tidak boleh nasaingi perempuan, tidak ada Ji, sama Ji sebenarnya. Kalau dilihat dari sekarang, nah mungkin dulu nggak tahu bagaimana. Enggak sih, menurutku karena kalau berbicara soal perempuan itu harus ada juga kebatasan menurutku. Kalau berbicara di depan laki-laki. Lalu menurut kakak apakah penting untuk menjaga cara bicara kita ketika kita berbicara dengan lawan jenis? Iya, sangat penting sih, apalagi sesama lawan jenis kan harus juga lebih bagaimana cara menghargainya. Tapi kalau bisa jangkit juga yang kayak berlebihan sekali, apalagi sama yang baru-baru kenal. Misal kayak baru kenal sama cowok, terus berlebihan tidak boleh. Jadi sewajarnya jika saja. Ya kalau bersahabat, menurutku tidak sih. Kecuali dia kalau berkomunikasi, ya baru ketemu, baru kenal, ya harus juga sopan lah. Harus tahu diri gitu tuh, begini, jangan langsung, begini, langsung kenal, enggak harus. Terus apa pandangan kakak tentang gaya bahasa anak muda zaman sekarang di media sosial? Mungkin kalau zaman sekarang tuh bahasanya anak-anak tuh lebih gaul nih. Tapi kalau sebaiknya tidak apa-apa sih kalau misal kayak bahasanya gaul, asal dibatasi dan tahu batasan juga bagaimana. Tahu batasan juga, tidak boleh yang kayak berlebihan begitu. Goblok sih menurutku. Pertanyaan terakhir kak, pesan kak atau harapan kak untuk anak muda ke depan supaya bisa berbicara dengan sopan dan saling menghargai? Mungkin harapannya yaitu kayak berbicaralah dengan siapapun dengan sopan, apalagi terlebih kepada orang yang lebih tua, karena ucapanmu merupakan cerminan dari kepribadianmu. Harapan saya untuk anak muda zaman sekarang itu perbaiki nada bicaranya, biar maupun berbicara dengan anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, karena berbicara yang berdialog itu sangat baik bagi anak muda di zaman sekarang. Mungkin itu saja Kak pertanyaan dari kami. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Makasih banyak sudah luangkan waktunya. Okay, from our interviews, we found that men in Polewali Mandar tend to speak more directly and frankly, while women speak more softly and politely. These differences are influenced by local culture and tradition, especially the gender value of politeness. That's all from our mini research project. Thank you for watching.